Oke brosis, jadi ini vlog tentang mobil lagi ya. Ini si Dania, Daihatsu Xenia gua ya. Jadi kali ini kita mau ganti kaca film. Ini sebenarnya kaca filmnya umurnya 3 tahun. Waktu itu gue beli, pas beli mobil ini ya, itu kondisi kaca filmnya itu udah bener-bener pudar banget gitu. Nah sekarang ini gue mau ganti kaca filmnya. Waktu itu gue udah ganti sebenarnya nih pakai yang Crystal Ice itu tuh, yang 550.000 gitu ya, yang murah. Jadi ini kalau teman-teman lihat dari dalam ya, ini sebenarnya gelap ya. Ini gelap, tapi memang secara peredaman panas dia agak kurang. Jadi masuk panasnya itu luar biasa gitu ya. Jadi kali ini gue mau coba ganti lagi. Ini kebetulan karena di bagian ini nih teman-teman, ini juga udah ngelotok begini ya. Tuh. Jadi ini udah ngelotok begini. So kita mau ganti aja teman-teman ya. Pakai yang heat protection tuh tadi. Harganya 1 juta ya. Jadi ini nih bahannya nih. Jadi nanti kita mau ganti yang ini nih. Jadi ini Jaya Mandiri dekat rumah sih, itu warna heat protection yang Ionix ya. 1 juta full body. Ya, ini lumayan murah sih. Tadi gue tanya perbandingannya sama 3M apa gitu ya. Katanya kalau heat protection lebih bagus dan lebih oke gitu ya untuk peredaman panas ya. Tapi nggak tahu sih, nanti kita cek aja ya. Mudah-mudahan beneran. Jadi kalau 3M katanya agak kurang secara peredaman, tapi nggak tahu, nanti gue akan coba sebenarnya. Jadi kita ganti yang merek heat protection. Bang, ambil videoin ya. Iya. Oke, jadi di bagian depan, kiri kanan semua kita ganti. Jadi harganya 1 juta tadi. Gak apa-apa lah kalau duit 1 juta ya buat mobil kesayangan. Jadi ini Daihatsu Xenia ya, tahun 2010. Cuma paling di tune up aja, terus pengen apa namanya dicek semuanya gitu ya. Kaki-kaki udah oke semua, ban juga masih tebal-tebal semua. Nah ini sebenarnya kaca filmnya. Nah, kemarin tuh kita ganti yang Crystal Ice ini teman-teman, yang 550.000. Memang peredaman panasnya agak kurang menurut gua. Tadinya tuh gua mau ganti yang ini nih 3D. Cuma katanya yang Ionix ini udah oke, bagus ya untuk di apa namanya, untuk dipakai di mobil ini. Jadi nggak apa-apa, kita coba aja. Mudah-mudahan beneran oke gitu ya. Karena kaca film ini lumayan berpengaruh juga sih. Karena mobil gue ini kan single blower ya. Xenia ini single blower, jadi nggak ada blower di belakangnya. So untuk kaca film ini sangat penting gitu ya. Nanti kita coba beneran adem apa enggak gitu ya. Wede, kalau bening cakep juga nih ya. Bening nggak pakai kaca film ya, cakep juga tuh, tanpa kaca film. Tapi ya gosong bro, panas di dalamnya nggak, jadi tetap harus pakai kaca film gitu. Bagian depan nanti kita mau ganti semuanya. Nih cat-cat baru semua bro, masih enak banget ini mobil nih tuh. Catnya baru gua repaint semua waktu itu. Terus juga apa namanya, semuanya dah nih. Kenapa nih? Aduh, baret apa nih harus di, walah baret ya. Ntar kita rapihin lagi nih. Kalau yang ini tadi berapa bang? Yang Ionix ini tahan panasnya? Nah, untuk yang 40% Ah. itu sekitar 80%. 80%. Ya, nah untuk yang tingkat kegelapan 60% itu sekitar 88%. 80%. Nah, ya. kalau yang untuk tingkat kegelapan 80% itu udah 90% itu. Oh gitu. Jadi ini udah oke lah ya Udah buat harian ya. Iya, iya. Oke, Udah siap. Nah, ini kita pakai 60% untuk bagian depan, teman-teman. Ya, 60%. Terus kalau bagian depannya lagi ini 40%. Ini memang tempat gua ganti kaca film dulu pas awal-awal gua beli mobil ini gitu ya. Tapi waktu itu gua di pusatnya tuh di Cibubur. Nah, sekarang ini di daerah Jatiwarna, ada dekat rumah gua. Ini cabangnya lah gitu lah. Di sini pelayanannya oke juga, dan tadi gue dijelasin dengan sangat rinci gitu ya, mau pilih yang mana, dan sampai akhirnya tadi gue pilih yang murah meriah yang cuma 1 juta itu. Tapi katanya udah oke lah untuk peredaman panasnya. Jadi next mungkin gue akan nambah peredam lagi di mobil ini, cuma pelan-pelan lah ya, nunggu budgetnya ada, sampai mobil nanti jadi nyaman banget gitu. Karena memang ini mobil walaupun tua, tapi memang alhamdulillah masih nyaman dan masih jadi mobil harian gue gitu ya. Oke, kita lanjut lagi.
Oke, kira-kira udah 1 jam lebih ya, hampir 2 jam. Nih tinggal pintu supir dan bagian depan. Nah, ini 80% ya teman-teman ya. Nih udah kelihatan tuh jamur-jamur kacanya. Aduh, udah harus dibersihin lagi. Kita liatin dari dalam. Dari dalam sih cukup terang ya. Aman sih, tapi nanti kita coba buat di malam hari ya. Kita coba di jalanan. Jadi untuk pengerjaannya ini sekitar 2 jam ya teman-teman. Tergantung sama kesulitan dan juga tergantung sama keramaian dari tempatnya. Nah kebetulan waktu gue datang ini gak ada sama sekali yang masang. Jadi pas gue datang itu langsung dipasangin teman-teman. Dan kemarin gue itu sekitar 2 jam lebih ya. Dan seperti ini kondisinya dari dalam. Menurut gue sih masih cukup terang ya untuk yang 60% bagian depan. Dan bagian kiri belakang tengah itu di 60%. Dan ini masih cukup ya. Seperti ini tampilannya dari depan. Oke teman-teman, jadi ini dia setelah pemasangan kaca film depan ini 40% ya untuk heat protection tipe Ionix. Nah ini 40% untuk malam hari seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau menurut gue sih ini cukup terang ya dibandingkan yang sebelumnya. Itu agak kriip-kriip gitu. Ini lebih clear gitu ya, apa karena masih baru ya? Nanti kita akan tes ya kalau di siang hari. Lalu ini kiri kanan ya, ini 60%. Nah sebelumnya kan 80% ya. Jadi kalau menurut gue ini bisa ngelihat kaca belakangnya atau mirror itu lebih enak gitu ya. Lebih enak karena dia 60%. Dan 60%-nya ini dia nggak yang gelap banget gitu ya. Jadi menurut gue ini masih cukup oke lah ya untuk malam hari. Dan ini kalau kita nyalakan lampunya, ini kebetulan lampu gue lampu bilet ya. Lampu bilet untuk fog lamp-nya, dan ini untuk lampu utamanya. Jadi kalau menurut gue ini masih oke sih untuk kita bilang sebagai kaca film yang oke untuk malam-malam ya. Nah ini untuk yang SK belakang ya, kiri kanan belakang itu 80% teman-teman. Jadi teman-teman lihat ya, ini beda ya. Untuk ini dia yang 60%, ini 80%. Jadi 80% itu bener-bener gelap gitu ya. Ini kalau dari dalam 60%-nya oke sih. Ya tuh. Mantep ya. Kita akan coba besok di siang hari teman-teman. Kita lihat siang hari itu akan seperti apa. Apakah masih panas menyengat seperti sebelumnya. Tapi kalau menurut gue ini bisa lebih oke sih. Mantep ya. Lumayan nih. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk vlog pemasangan kaca film di mobil tua gua. Gimana? Tadi kelihatan makin keren kan ya? Nanti kita akan coba untuk di siang hari apakah masih panas seperti sebelumnya atau memang udah enakan nih. Nah, tunggu aja ya untuk vlog keduanya karena gua akan bikin nanti pengetesan di siang hari dan juga untuk penggunaan sehari-harinya teman-teman. Thank you udah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.